Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Heriat Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara menyajikan data melalui Google Data Studio yang berupa data nilai ataupun buku nilai kita menamakannya. Jadi nanti kita bisa menampilkan data dari Google Spreadsheet yang berupa buku nilai yang berisi kumpulan nilai-nilai oleh guru mata pelajaran, yang mana nanti bisa dilaporkan secara online menggunakan Google Data Studio. Jadi nanti kelebihannya siswa ataupun pihak yang berkepentingan bisa melihatnya setiap saat perkembangan nilainya. Misalnya siswa tertentu belum mengumpulkan nilai tugas berapa ya, ataupun belum melakukan ulangan, nilainya berapa bisa kita lihat. Kelebihannya kita bisa melihat datanya secara grafis ya, dalam bentuk grafik ataupun jumlah data ya, presentasi. Baik, caranya berarti kita harus buatkan semacam buku nilai yang terdiri dari nama siswa yang ada di dalam kelas. Misalnya ini buku nilai kelas 7A ya. Nanti silakan disiapkan nilai-nilainya, misalnya tugas 1, tugas 2, tugas 3 dan seterusnya, ulangan harian 1, ulangan harian 2 dan seterusnya, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, maupun nilai yang lain, misalnya pengetahuan ataupun keterampilan. Di sini saya hanya mencontohkan beberapa nilai saja sebagai latihan. Baik, setelah kita buatkan buku nilainya yang terdiri dari kolom nama dan jenis nilainya dan berisi data nilai yang sudah ada yang sudah kita catat sebelumnya. Langkah berikutnya kita masuk ke Google Data Studio, akan kita buat ya. Kita klik di pencarian Google, ketikkan saja Google Data Studio. Oke. Nah, di sini kita akan menghubungkan datanya, yaitu berupa buku nilai yang ada di Google Spreadsheet tersebut ya. Oke, kalau sudah seperti ini kita tambahkan laporan kosong. Ini kelebihannya, jadi nilainya itu per kolom bisa kita tampilkan dinamis ya, otomatis sesuai yang kita pilih di dalam filter nanti ya. Jadi nanti kita bisa memfilternya ya, artinya kita bisa men-setting hanya satu kolom nilai yang tampil ya. Baik, bagaimana caranya kita ikuti saja ya. Oke, kita klik Google Spreadsheet, kita pilih buku nilai 7A tadi, di kelas 7A maksudnya, kita tambahkan. Oke, kita tambahkan ke laporan. Ini sudah ada data mentah ya, tinggal kita olah ya. Oke, seperti ini. Kita kasih judul misalnya buku nilai ya, buku nilai kelas 7A. Oke, record code-nya tidak usah kita munculkan, kita hilangkan ya kolom jumlah datanya. Oke. Nah, ini namanya kita urutkan secara ascending ya, dari A sampai Z. Caranya kita ke data, kita pilih paling bawah, urutkan ya. Kita geser dulu ya. Nah, ini tampilannya kita berdasarkan urutkan nomor ya, kolom nomor tadi biar namanya urut, nama 1, nama 2,
ini menaik ya, kita buat menaik nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai seterusnya ya. Kalau sudah tinggal kita kembali ke data ini, kita kembalikan ke atas. Nah, seperti ini. Kita buat ke saya contohkan satu nilai saja, misalnya nilai tugas 1 ataupun nilai PH 1. Nah, muncul di sini. Oke, bisa kita buat grafiknya, kita tambahkan diagram, kita pilih yang ini. Nah, seperti ini ya diagramnya, grafiknya. Nanti kita akan buat, kita akan sesuaikan grafiknya ini ya. Baik, langkah berikutnya kita akan menambahkan parameter ya. Jadi parameter itu fungsinya untuk membuat kolom nilai yang otomatis ya, dinamis sesuai dengan data yang kita filter. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita mau menampilkan semua nilai ya seperti ini ya. Jadi nanti muncul kalau ini semua nilai satu tampilan halaman misalnya banyak nilai atau semua nilai ini ditampilkan dalam beberapa kolom. Nah, kita ingin biar untuk melihatnya data tertentu aja atau kolom nilai tertentu saja, maka kita akan membuat caranya ya secara otomatis biar kita mudah dalam melihat data. Kalau nanti kan kalau banyak data nanti kan nilai kadang eh, kita matanya tidak terfokus ya. Nah, baik caranya ya, kita hapus dulu yang ini, yang ini, yang ini. Nah, kita akan buat pertama tambahkan parameter. Bisa dari sini ya, di klik tanda plus yang ada pada bawah sebelah kanan paling bawah, atau kita edit dari sini sama aja ya, kita edit dari sini bisa, dari sini bisa. Oke, kita klik dari edit sumber data ini, kita akan menambahkan yang namanya parameter. Di sini kita klik tambahkan parameter. Baik, terus nah kita namai parameternya apa ya. Parameter itu yang akan menghubungkan nantinya semua kolom nilai ya dengan ya kolom nilai yang ada di sini di buku nilai tersebut. Kita kasih nama misalnya keterangan atau nama nilai ya, nama nilainya apa, seperti ini. Nama nilai ini, nama ID parameternya, nama nilai apa, atau bisa diganti nilai atau kita ganti eh, ya pokoknya nama nilai ya. Terus jenis datanya kita pilih teks. Nah, kita pilih daftar nilai, kita tambahkan yang pertama. Nah, kita akan menambahkan semua nilai yang ada di buku nilai sesuai kolom-kolomnya. Ini ada kolom C tugas 1, artinya untuk nilai tugas 1. Kolom D tugas 2, kolom E PH 1. Nah, kita ketikkan atau kita copy ya nama nilainya ini, nama kolomnya atau headernya ke sini. Harus sama kita samakan aja tagnya ya. Nah, seperti itu. Oke, kita akan tambahkan yang lainnya, misalnya tugas 2. Tugas 2, tambahkan lagi di sini ya sesuai data PH1, PH2, PTS dan PAS. Oke, biar cepat kita ketik saja PH1, tambahkan lainnya PH2, tambahkan nilai lainnya PTS, tambahkan nilai lainnya, nilai akhir semester. Sudah ada ya label-labelnya, kita simpan. Oke, parameter sudah berhasil kita buat. Oke, dan berikutnya kita tambahkan kolom.
kolom baru di sini ya, nama filenya kolom fill, kita ke kiri, nah kita tambahkan kolom. Kolom di sini berisi formula atau rumus ya untuk mengkalkulasi ataupun menghubungkan dari nilai-nilai yang ada pada parameter tersebut yang barusan sudah kita buat di kolom nama nilai tadi. Ini kan parameter ya, nanti akan kita panggil dengan rumus ya. Yang pertama kita buat nama kolomnya di sini, kolomnya itu misalnya nilai. Kita ketikkan rumusnya di sini. Kita ketikkan pertama, baris pertama case, terus baris kedua kita ketikkan pakai bahasa Inggris ya, when terus spasi. Nah, kita panggil tadi parameternya ya, misalnya tadi nama 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 nilai ya, ini nama nilai parameter yang sudah kita buat, terus kita sama dengan jika nama nilai sama dengan kolom nilai tadi tugas 1 ya, tugas ini harus sama persis penulisannya dengan kolom nilai ya yang ada pada buku nilai. Tugas 1, tugas 2, BH1 harus sama persis. Untuk itu bisa kita salin tempel ya biar tidak salah atau mengurangi kesalahan penulisan. Nah, di sini saya ketikkan nama nilai tugas 1 ya, jika nama nilai tugas 1 ya, atau saat nama nilai tugas 1 maka kita akan panggil parameter tadi yang sudah kita buat, yaitu tugas 1 ya, tugas 1. Nah, seperti ini. Jadi jika parameter nama nilai itu yang dipilih tugas 1, maka munculkan kolom nilai tugas 1. Jadi seperti ini rumusnya. Kita Ctrl C ya, tepat. Kita Ctrl V sebanyak nilai yang ada di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nilai ya. Ctrl V, enter, Ctrl V, enter, Ctrl V, lagi Ctrl V. Terus kita akhiri dengan N ya, N. Nah, tinggal kita sesuaikan datanya. Yang pertama ini baris ketiga jika tugas 2, maka kita ganti di sini tugas 2 ya. Kita panggil tugas. Tugas. Nah, itu sudah muncul ya. Tugas 2 ini kalau dia PH1 kita panggil PH1. Kalau ini PH2 kita panggil ini PH2. Oke, kalau ini nilainya parameter yang dipilih adalah PTS, maka di sini kita pilih PTS. Terakhir, kalau dipilih adalah nilai plus, maka di sini kita pilih plus. Nah, seperti itu ya, jangan lupa paling bawah ini disimpan. Ya, kita cek lagi formulanya, rumusnya seperti itu.
Jadi itu fungsi parameter dan ini fungsi kolom untuk mengolah rumusnya ya. Oke, kita simpan. Oke, kalau sudah berhasil kita simpan, kita selesai di sini. Nah, tinggal kita akan menambahkan dimensi di sini ya. Kita tambahkan dimensi, yaitu tadi kolom baru yang barusan kita buat adalah kolom nilai ini. Nah, ini sudah muncul nilainya ya. Tinggal kita akan memfilternya menggunakan parameter. Jadi di sini parameter juga berfungsi sebagai filter juga ya. Oke, caranya kita klik di sini, kita tarik saja ke sini ya. Nah, ini sudah muncul pilihan filternya. Berikutnya kita besarkan data ini biar kelihatan besar ya. Nah, seperti ini kita atur posisi tengah seperti ini. Nah, bisa kita atur-atur nanti di sini ya, di gaya misalnya warnanya merah, terus besarnya misalnya 20, yang label warna tabel misalnya apa, kuning ya, bisa kita atur ya semuanya. Ini labelnya kita warnai warna ini biru, terus besar hurufnya 18. Oke, langkah berikutnya ya, kita tampilkan halaman paginasi ya, warna border batas ya, bisa kita pilih merah. Ya, terus perataan ya, kalau yang jadi seperti itu, perataan tengah ya, kolom 1, kolom 2 ya, kolom 2 tengah. Nah, nilai kolom nama biarlah latar belakang dan batas apa ya, warna ini seperti itu. Oke, seperti itu. Tinggal ke data, tinggal kita tarik ke bawah ini seperti ini. Nah, ini kalau nggak muncul bisa kita atur lagi nantinya ya. Oke, itu sudah ada. Yang ini kita besarkan juga, kita posisikan sama. Oke. Ini gayanya drop down ya, ukuran tetap, warna tagnya samakan ya, biar besar, tepat. Oke. Seperti ini kita taruh sini. Nah, grafiknya misalnya kita kasih judul di sini, misalnya buku nilai atau apa, sisipkan teks di sini, misalnya laporan nilai. Nanti bisa ditambahkan yang lain, logo ataupun background ya. Oke, seperti ini.
seperti itu saya rasa silakan diatur-atur sendiri ya. Oke, sekarang kita akan mengatur grafik ini ya. Kita akan mengisinya dengan tadi ya, kolom nilai yang berisi rumus. Kolom nilai, nanti nilai-nilainya muncul seperti itu ya. Oke, dan dimensinya nilai ya, metriknya coba kita ini dimensinya nilai ya, metriknya bisa kita pilih nama ya, bisa diganti-ganti, nah seperti itu ya. Nama 2, nama 4 apa itu ya, pokoknya ini bisa diganti juga metriknya ya. Pokoknya seperti itu. Jumlahnya ini kan menentukan jumlah 24, ini 74, 77, ini menunjukkan nilainya 74, misalnya sepanjang 4 buah. Jadi kita buktikan saja seperti itu. Oke, nah tinggal kita bagikan ya. Kita bagikan bisa kita tambahkan kolaborator, dapat mengedit, tinggal dimasukkan nama-namanya. Oke, kalau kita mau, kalau tidak ya tidak usah, kita kosongkan, kita kelola akses. Nah di sini kita pilih siapa saja di internet dapat menemukan dan melihat. Kita salin linknya, yang ini bisa kita centang atau tidak, terus kita simpan. Oke, kita tutup. Kita buka di akun lain, saya pilih akun yang lain, akun pengunjung misalnya. Oke, berikutnya kita tempelkan linknya Google Data Studio tersebut ya, itu paste, kita tes ya. Oke, kita tunggu prosesnya, masih berputar. Nah ini muncul buku nilai kelas 7A. Itu nanti bisa dikembangkan oleh rekan-rekan sesuai kebutuhan, misalnya untuk membuat leker seluruh mata pelajaran bisa, ataupun untuk buat laporan yang lain ya. Nah di sini sudah ada ya. Oke, kita perkecil di sini tampilannya, misalnya segini ya. Nah seperti itu. Oke, di sini muncul ya. Kita pilih nama nilainya misalnya tugas 1. Ini yang di bawah ya. Kita pilih. Ini kan bisa digeser-geser ya. Nah, ini bisa digeser-geser. Oke, tadi kita kebesaran membuat ukuran fontnya di label, jadi muncul seperti ini ya, sampai data 15 ya. Oke, ini sampai 30 ya. Kita setting bisa sesuai kebutuhan. Misalnya di setting per halaman berapa data ya di tadi di gaya ya. Oke, kita pilih sekarang ini kan nama nilai tugas 1. Kita pilih lagi nama nilai tugas 1 seperti ini, dan di sini ada grafik mengikuti datanya nih, data nilai yang kita pilih, yang kita filter. Tugas 1 nilai 74 dapat 4 orang. Ini maksimal yang data 74 ada 4. Yang lain ada yang 2, ada yang di bawahnya ya.
Ini ada yang 3 namanya muncul. Nah, kalau untuk melihatnya tinggal kita klik saja, namanya sudah muncul ya. Itu nama-namanya, nama 2, nama ini paling kecil nih nama siapa muncul. 80, 70, nama 2. Maksudnya seperti ini ya. 89 ada 2 ini, 74 ada 4 orang yang dapat nilai 74. Ini bisa kita lihat sini. Urutkan berdasarkan nama ataupun nilai ya. Ya, seperti itu. Sudah kelihatan di sini kan datanya. Oke, kita pilih yang kedua, tugas 2. Nah, ini berubah ya. Yang 79 ada data yang dapat nilai sebanyak 4 orang. Oke. Nama-namanya tadi kita tidak munculkan ya. Oke, untuk nilai yang lain misalnya PTS ini oke 86 ini berdasarkan nama ya, terus nilai pasnya. Nah, ini berubah datanya ya. Nah, ini ya, yang ini 78 dapat satu orang. Kita buktikan yang nilai pas yang dapat nilai 78 hanya 1 orang ya, di data pas 78 ya, hanya 1 orang, nama 13 ini ya. Oke, kita lihat yang berapa orang ya di sini. Kita lihat itu 1, 2, 3, 77 ada 3 orang ya. Oke, kita lihat sini di 77 ada 3 orang benar. Yang paling banyak ada nilai 70, ada berapa ini? Ada 5 orang ya. Bisa kita lihat di sini nanti dapat nilai 70 ada 5 orang. Kalau kita kontrol F 70 nah, itu kita ya 1, 2, 3, kita tutup dapat nilai 70 ya. 1, 2, 3, 5 ya, benar 5. Oke, seperti itu caranya ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu rekan-rekan khususnya para guru di sekolah. Silakan dikembangkan sendiri ya sesuai kebutuhan. Ini masih tingkat dasar ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.